Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut disampaikan penjelasan mengenai koneksi antar materi, berisi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam paparan ini akan berisi yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, refleksi pengetahuan dan pengalaman baru. Setelah mempelajari modul 1.1, penulis mendapatkan atau menarik kesimpulan bahwa ada 3 konsep pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara, atau biasa kita mendengar dengan istilah semboyan, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Semboyan ini menjadi familiar di dunia pendidikan karena berisi konsep atau pemikiran yang melandasi dunia pendidikan yang apabila dijalankan dengan sebenar-benarnya maka akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Semboyan yang pertama, ing ngarso sung tulodo, bahwasanya selaku seorang pendidik sudah sepatutnya memberikan contoh atau teladan melalui budi pekerti yang baik kepada siswa atau peserta didik. Dalam hal ini, pendidik harus memberikan ruang pembelajaran bagi peserta didik untuk mengembangkan ide melalui merancang pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan dalam belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan, serta menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak kepada siswa. Pendidik juga harus mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari semboyan ing ngarso sung tulodo ini diharapkan pendidik atau guru bisa memberikan teladan. Artinya di depan guru atau pendidik harus memberikan contoh atau teladan yang baik yang nanti akan dilihat atau dicontoh oleh peserta didik. Semboyan yang kedua, ing ngarso sung mangun karso, seorang pendidik harus mampu membangkitkan ide kreatif dari diri para peserta didik, serta mampu mendorong dan memberikan motivasi kepada mereka agar maju dan berkembang, mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Proses pembelajaran yang merdeka dapat tercermin dari proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan ide gagasannya kepada orang lain. Semboyan ing ngarso mangun karso ini lebih kepada di posisi tengah, maka pendidik harus memberikan masukan, semangat, dorongan agar siswa atau peserta didik terpacu dan bisa mengoptimalkan kemampuan yang ada pada
diri peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Semboyan yang ketiga, Tuturi Handayani. Seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Tuturi Handayani. Tuturi artinya di belakang atau mengikuti dari belakang. Dan Handayani yang berarti memberikan semangat. Guru harus selalu mengamati, mengikuti, dan mengarahkan anak didik dari belakang dalam mengimplementasikan apa yang dipelajarinya. Ini jika dilaksanakan oleh para pendidik, maka 3 semboyan ini akan menciptakan para peserta didik yang betul-betul akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Nah, ada beberapa refleksi atau perubahan mindset yang diharapkan dari apa yang telah dipelajari dari modul 1.1 ini. Yang pertama, kodrat alam. Para pendidik harus merubah mindset dari yang menganggap peserta didik adalah kertas kosong yang tidak ada atau tidak memiliki kemampuan atau belum terisi apa-apa, menjadi kertas bergaris buram. Dan di sini tugas para pendidik adalah menebalkan tinta buram yang menjadi tulisan agar menjadi jelas terbaca. Pada hakikatnya, setiap murid telah memiliki bakat, telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun potensi yang ada tersebut harus dilatih dan dikembangkan, sehingga mereka menguatkan kodratnya dengan baik. Kemudian yang kedua, mindset yang harus diubah pada diri pendidik saat ini adalah budi pekerti. Murid yang tidak datang tepat waktu ke sekolah bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Peran guru untuk dapat memahami kondisi murid, apa yang mereka hadapi dan alami dalam kehidupan. Karena peran pendidik tidak melulu tentang mengajarkan materi, melainkan mendampingi setiap proses tumbuh kembangnya laku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Diharapkan dengan mendapatkan contoh atau mengetahui kondisi murid, maka bisa menumbuhkan budi pekerti yang baik, karena peserta didik akan merasa nyaman dalam bimbingan seorang guru atau pendidik. Kemudian perubahan mindset berikutnya adalah menuntun. Tugas utama seorang pendidik adalah menuntun siswa. Tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami. Disinilah tugas seorang pendidik. Bagaimana setiap murid dapat melalui sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Maka tugas pendidik adalah menuntun, memberikan ruang kreativitas belajar yang berbeda, sehingga mereka menemukan sendiri arti merdeka belajar. Kemudian perubahan mindset juga yang harus dilakukan oleh pendidik adalah kodrat zaman. Saat ini, di zaman yang serba modern,
Guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya sumber pembelajaran. Siswa bisa mengeksplor beberapa sumber informasi yang dapat mereka gunakan. Nah, tugas pendidik adalah memberikan atau mengarahkan segala potensi yang ada pada diri murid menjadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Nah, dari beberapa perubahan mindset yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, maka ada beberapa strategi yang akan saya lakukan untuk mengaplikasikan modul 1.1 dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, lakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat, minat, dan potensi siswa. Langkah kedua, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Yang ketiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.